الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala setelah beberapa saat kita berhenti dari kajian karena cuaca. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan insyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita. Kita masih membahas tentang pandangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkaitan dengan jihad. Beliau berkata rahimahullah, wal jihadu madin منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. Beliau mengatakan, dan jihad akan senantiasa ada. Jihad akan senantiasa berlaku semenjak Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ketika akhir dari umat ini memerangi Dajjal. La yubtiluhu jawru jair. Tidaklah membatalkannya kezaliman pemimpin yang zalim, wala adlu adil, ataupun keadilan pemimpin yang adil. Ini adalah pandangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahawa jihad itu akan terus ada. Jihad akan terus berjalan semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak Allah Tabaraka wa Ta'ala mensyariatkan adanya jihad sampai ketika akhir dari umat ini, yaitu umat Islam, memerangi Ad-Dajjal.
maka jihad akan terus ada dan terus berlaku. Ini adalah pandangan dan keyakinan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Syekh Saleh bin Fauzan al-Fauzan, beliau di sini sedikit menyinggung tentang perkataan muallif Ad-Dajjal. Beliau mengatakan Ad-Dajjal huwa al-Masih ad-Dajjalul Kadzdzab. Dia adalah Al-Kadzdzab, pendusta. Sumya bid-Dajjali likathrati ad-Dajjali indahu wa huwa al-Kadzib. Disebut dengan Dajjal karena banyak kedustaannya. Dari kata-kata Dajjal yang artinya kadzib, pendustaan atau kedustaan. Wa ma 'indahu min al-fitnati syadidah, dan karena Dajjal ini memiliki fitnah yang sangat dahsyat. Wa kullu nabiyyin hadzara ummatahu fitnatal masih ad-Dajjal. Karena dahsyatnya fitnah Dajjal, seluruh para nabi memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal. Wa ashadduhum tahdziran nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling keras peringatannya kepada umatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling keras peringatannya terhadap Ad-Dajjal adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu aqrabun nasi ila khurujihi. Karena beliau yang paling dekat dengan waktu keluarnya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling dekat dengan waktu keluarnya. Wa huwa yakhruju fi akhir zaman, dan dia akan keluar di akhir zaman. Yakhruju fil yahud. Dia keluar di tengah-tengah kaum Yahudi. Di tengah-tengah kaum Yahudi. Wa tajammu'il yahud fi Filistin al-an hadha irhasun li khuruj ad-Dajjal. Beliau menyebutkan bahawa usaha kaum Yahudi di Palestina saat ini, berkumpulnya mereka di negeri Filistin, itu adalah persiapan bagi keluarnya Dajjal. Karena kata beliau li'annahu yakhruju fil yahud. Dia keluar di tengah kaum Yahudi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, yakhruju ad-Dajjal wa ma'ahu 70,000 min Yahudi Asfahan. Dajjal keluar dan dia disertai oleh 70,000 kaum Yahudi dari kota Asfahan. Wa yahsulu minhu fitnah 'azimah, dan terjadi darinya fitnah yang sangat besar. Wa yaduru fil bilad,
dan dia keluar ke seluruh negeri, berkeliling ke seluruh negeri. وَمَا مِنْ بَلَدٍ إِلَّا يَدْخُلُهُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ. Tidak ada satu negeri pun melainkan akan dimasuki oleh Dajjal kecuali Makkah dan Madinah. فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُهُمَا, karena dia tidak mampu memasuki keduanya. ولكن الأشرار الذين في مكة والمدينة يخرجون إليه. Tetapi orang-orang yang jahat ketika Dajjal menyerang mendekati Makkah dan Madinah, maka orang-orang jahat akan keluar menemuinya. ولا يبقى فيهما إلا أهل الإيمان, sehingga tidak tersisa di Makkah dan Madinah kecuali ahlul iman. لأن المدينة إذا جاء الدجال ترجف, karena kota Madinah ketika Dajjal datang mendekati, bergetar kota Madinah. فَيَخْرُجُ مِنْهَا كُلُّ مُنَافِقٍ, maka keluar dari kota Madinah setiap munafik. وَلَا يَبْقَى فِيهَا إِلَّا أَهْلُ الْإِيمَانِ الصَّادِقِ, dan tidak tersisa di dalamnya kecuali orang-orang yang jujur keimanannya. ثُمَّ يَنْزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ مَسِيحُ الْهِدَايَةِ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ. Kemudian setelah munculnya Dajjal dan keliling dunia, turunlah Nabi Isa alaihi salam. Beliau pembawa hidayah. Beliau turun dari langit. Sebagai disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan turunnya Nabi Isa. Beliau turun di Manaratil Bayda, di menara putih di kota Damaskus di Syam, pada saat sebelum solat subuh. ثُمَّ يَطْلُبُ الدَّجَّالَ فَيَقْتُلُهُ. Kemudian beliau mencari Dajjal dan membunuhnya fi Babiluddin fi Filistin. Nabi Isa membunuh Dajjal di pintu Lud di Palestina. Wa yansurullahu al-Islam wal muslimin, maka Allah menolong agama Islam dan kaum muslimin. Dan ini adalah isyarat bahawa akan terjadi peperangan besar antara pasukan kaum muslimin bersama Nabi Isa alaihi salam dan Imam Mahdi, ya, antara kaum muslimin dan pasukan Dajjal. Pasukan Dajjal. Akan terjadi peperangan yang besar dan Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal. Wa yahkumul Masih ibnu Maryam bidinil Islam. Dan Nabi Isa berhukum dengan agama Islam. Bidini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan agama Nabi Muhammad. Ini adalah isyarat bahawa Nabi Isa alaihi salam ketika turun ke dunia tidak membawa syariat baru, tetapi beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sehingga ketika beliau dimajukan oleh kaum muslimin untuk menjadi imam salat, beliau menolak, ya, dan beliau memilih salat di belakang Imam Mahdi. Maka ini menunjukkan bahawa Nabi Isa alaihi salam turun ke dunia bukan membawa syariat baru, tetapi mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqwa al-Islamu fi ahdihi alaihi salatu wassalam. Dan Islam itu menjadi jaya, menjadi kuat di zaman beliau alaihi salatu wassalam. Thumma bainama hum kadzalik, kemudian ketika mereka dalam keadaan demikian, dalam keadaan kemenangan, mereka ditolong oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dimenangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika dalam keadaan yang penuh dengan kegembiraan, ketenangan, idzaharat Ya'juj wa Ma'juj. Pada saat itu keluarlah Ya'juj dan Ma'juj setelah mereka berhasil keluar dari pagar tembok yang dahulu dibangun oleh Dzulqarnain yang Allah sebutkan. Faya'murullahu Isa an yuharrizal muslimina ila at-tur. Maka Allah perintahkan Nabi Isa untuk mengumpulkan kaum muslimin di Bukit Tur. Wa yaqul, dan Allah berfirman, inni qad akhrajtu ibadan li la yudanu li ahadin fi qitalihim faharriz ibadi ila Tur. Sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, menunjukkan bahawa Ya'juj wa Ma'juj itu hamba Allah, diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang tidak ada seorang pun mampu untuk memerangi mereka. Maka kumpulkan para hambaku di Bukit Tur. Faya'ithuna fil ardi fasadan. Mereka membuat kerusakan yang sangat besar di bumi, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Wa yadhbahuna fil muslimina madhabih. Mereka membantai kaum muslimin. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Thumma yunzilullahu bihimul marad. Kemudian Allah menurunkan untuk mereka penyakit, fayaqtuluhum an akhirihim, sehingga membinasakan seluruh Ya'juj dan Ma'juj. Fayufarrijullahu lil muslimina bidzalik, sehingga Allah memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Wa hadhihi qissatu khurujid dajjal biikhtisar. Dan ini adalah, kata beliau, kisah keluarnya Dajjal dengan disebutkan secara ringkas oleh beliau. Dan bisa kita baca di dalam hadis-hadis yang sahih, ya, dalam Sahih Muslim, ya, dan kitab-kitab hadis yang lain, atau dalam buku Asyratis Sa'ah, ya, karya Syekh Yusuf Al-Wabil, juga antum akan dapatkan penjelasannya. Wa hunaka kuttabun juhal yaqulun,
Dan ada para penulis yang juhal, yang bodoh. Mereka mengatakan la yujad dajjal, bahwa dajjal itu enggak ada. Dajjal itu hanya tanda bagi keburukan. Ya. Wa innama hadha ibarah an kathratil kadhib fi akhir zaman. Katanya Dajjal itu hanya tanda yang menunjukkan banyaknya kedustaan di akhir zaman. Dia hanya simbol saja. Enggak ada Dajjal. Walaysa hunaka nuzul Isa. Tidak ada turunnya Nabi Isa. Wa innama hadha ibarah an zuhuril haq. Yang ada bahwa itu adalah ungkapan tersebarnya dan menangnya kebenaran. Wa hadha inkarun lil mutawatir min sunnati Rasulillah. Dan ini merupakan bentuk pengingkaran kepada berita yang mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal innal Qur'ana dalla ala nuzul Isa. Bahkan Al-Quran menjelaskan tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Allah berfirman, wa in min ahli kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Wa hadha dalilun ala annahu yanzil fi akhir zaman. Dan ini dalil menunjukkan bahwa Nabi Isa itu akan turun di akhir zaman. Wal yahud alladhina kafaru bihi fil awal yu'minuna bihi. Dan Yahud yang dahulu mereka kufur kepada Nabi Isa, justru mereka mengimani akan turunnya Nabi Isa. Mereka mengatakan, wa in min ahlil kitab, dan dari ahlul kitab, illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Ya, kecuali sungguh dia akan beriman dengannya sebelum kematiannya. Karena Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah dan beliau nantinya akan diwafatkan oleh Allah dan beliau dimakamkan dan disolatkan oleh kaum muslimin. Dan ini adalah bantahan terhadap kaum Nasara. Wafil ayatil ukhra qala fi Isa, dalam ayat yang lain Allah berfirman tentang Isa, wa innahu la ilmun lis-sa'ah. Sesungguhnya Isa adalah tanda bagi hari kiamat. Ay anna nuzulahu fi akhir zaman alamatun ala qurbi qiyamis sa'ah. Bahwa turunnya Nabi Isa di akhir zaman itu merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Wa fi qiraah, dalam satu bacaan disebutkan, wa innahu la'alamun lis-sa'ah, ay alamah ala qurbi qiyamis sa'ah, menunjukkan bahwa keluarnya Nabi Isa atau turunnya Nabi Isa merupakan tanda dekatnya tegaknya hari kiamat. فنزول عيسى بن مريم من السماء علامة على قرب قيام الساعة فهو من علامات الساعة وأشراطها. Maka turunnya Isa menunjukkan dekatnya hari kiamat, dan turunnya Isa adalah tanda-tanda hari kiamat. Oleh kerana itu para ulama rahimahumullahu jami'an, mereka yang menyebutkan tentang atau yang menulis buku tentang tanda-tanda hari kiamat, memasukkan turunnya Nabi Isa termasuk asyratus sa'ah al-kubra, tanda-tanda hari kiamat yang besar. Ya, tanda-tanda hari kiamat yang besar,
keluarnya Imam Mahdi atau munculnya Imam Mahdi, kemudian turunnya Nabi Isa, atau keluarnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, ya, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian terbitnya matahari dari barat atau dari arah tenggelamnya, dan seterusnya. Hada ma'na qaul asy-syaikh ila an yuqatila akhiru hadhihi al-ummah ad-dajjal. Ini adalah makna penjelasan perkataan Syekh bahawa jihad ini akan terus ada sampai akhir dari umat ini memerangi Dajjal. Fayuqatilunahu, kaum muslimin nanti akan memerangi Dajjal bersama Nabi Isa. Wa yuqatiluna al-yahud, dan mereka akan memerangi Yahud. Wa tasiru malahimu bainal muslimin wal yahud, dan akan terjadi perang yang dahsyat antara kaum muslimin dengan Yahudi di akhir zaman kelak. Wa yansurullahu al-muslimin, dan Allah akan memberikan pertolongan bagi kaum muslimin. Hatta yaqul al-hajar wasyajar, sehingga batu-batu dan pohon-pohon berbicara. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Satuqatiluna al-yahud." Kalian akan memerangi Yahudi. Hatta yaqul asy-syajaru awil hajar, sampai pohon-pohon dan batu-batu berkata dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Pohon-pohon dan batu berkata, "Ya Muslim, ya Abdullah." Wahai Muslim, wahai Abdullah, "Hadza Yahudi khalfi." Di belakang saya ada Yahudi. Ya, ya Muslim, ya Abdullah, "Hadza Yahudi warai, ta'ala faqtulhu." Kemarilah wahai Muslim, wahai Abdullah, di belakangku ada Yahudi yang bersembunyi. Ta'al faqtulhu, kemari dan bunuhlah dia. Fayaqtuluna al-yahuda maqtalatan 'azimah, maka kaum muslimin memerangi kaum Yahudi, ya, dalam peperangan yang sangat dahsyat. Wa yansurullahu al-muslimin 'alaihim, dan Allah memenangkan kaum muslimin atas mereka. Dan ini adalah berita dari Nabi SAW. Jika itu berita dari Nabi, maka kewajiban kita adalah tasdiq, membenarkan, mengimani dan meyakini. Karena yang menghabarkan kita siapa? Nabi SAW. Karena berita dari Nabi SAW, satu, itu terdapat di dalamnya kamalus sidq, ya, sempurna kebenarannya. Bahwa berita dari Nabi itu sempurna kebenarannya. Kamalul ilm, sempurna ilmunya. Kamalul bayan, yang ketiga kamalul bayan, sempurna penjelasannya. Dan yang keempat kamalu al-iradati wal qasd, sempurna keinginan dan tujuannya. Nabi menghabarkan tentang Dajjal karena beliau menginginkan keselamatan bagi umatnya. Maka kita harus membenarkan bahwa nanti
akan terjadi peperangan yang dahsyat antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi, dan Allah akan memberikan kemenangan terhadap kaum mukminin. Nah, yang menjadi syahid adalah penjelasan beliau setelah ini. Beliau menjelaskan bahawa jihad itu madhin, akan terus ada, akan terus berlaku, ya, dari semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari semenjak Allah mewajibkan atau memerintahkan untuk berjihad sampai akhir nanti ketika kaum muslimin memerangi Dajjal. Ya, karena setelah itu tidak ada lagi peperangan yang dahsyat, peperangan yang terjadi antara kaum muslimin bersama Nabi Isa dan Imam Mahdi dan orang-orang Yahudi dan bala tentaranya bersama Dajjal. Qauluhu la yubtiluhu jawru jair wala adlu adil. Tidak membatalkan jihad jawru jair, kezaliman pemimpin yang zalim, wala adlu adil, ataupun keadilan pemimpin yang adil. Baik yang memimpin itu imam yang adil ataupun imam yang jair, yang zalim, tetap jihad itu berlaku. Yani anna al-jihad la yubtiluhu jawru jairin min al-hukam al-muslimin. Artinya bahwa jihad tidaklah membatalkannya kezaliman pemimpin yang zalim dari kaum muslimin. Sekalipun yang memimpin itu adalah pemimpin yang zalim dari kaum muslimin, maka jihad itu tetap ada. Maka jihad tidaklah membatalkannya kezaliman pemimpin yang zalim karena kezalimannya, bal yuqatilu ma'ahu, dan wajib untuk berperang dengannya sekalipun dia adalah jair. Sekalipun pemimpin itu pemimpin yang jair, yang zalim. Wa in kana jairan, sekalipun dia zalim, sekalipun dia fasik. Dan ini dilakukan oleh para salafus salih. Bagaimana para salafus salih berjihad bersama pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya. Bersama Al-Hajjaj ibn Yusuf. Bagaimana kezaliman Hajjaj bin Yusuf. Tetapi para salafus salih berjihad bersamanya. Demikian pula pada zaman Bani Umayyah, ada di antara mereka pemimpin-pemimpin yang zalim, gubernur-gubernur yang zalim, Al-Hajjaj, Ubaidullah bin Ziyad, ya, Muslim bin Uqbah dan seterusnya. Mereka pemimpin yang zalim ataupun gubernur-gubernur yang zalim. Atau bahkan sebagian sahabat yang berperang di bawah kepemimpinan Yazid.
ya, yang sebagian orang menuduhnya dengan perbuatan-perbuatan fasik. Tetapi para sahabat berperang bersama beliau. Karena jihad itu terus ada. Dia tidak dibatalkan oleh kezaliman pemimpin. Tidak menjadi batal karena kezalimannya, ya, sekalipun dia zalim. Wala adlu adil, ay la yamna'ul jihada wujudul adli minal imam. Artinya tidak menghalangi adanya jihad, tidak menghalangi jihad adanya keadilan dari para pemimpin. Jihad akan terus ada, akan terus berlaku, baik pemimpinnya jair ataupun adil. Tidak ada kaitannya. Li'alla yatasallatul kuffar 'alal muslimin. Supaya orang-orang kafir tidak menguasai kaum muslimin. Wa yanshuruna kufrahum, supaya mereka tidak bisa untuk menyebarkan kekufuran mereka, kekufuran orang-orang kafir. Karena tujuan mereka menguasai kaum muslimin, nasyru kufrihim, untuk menyebarkan kekufuran mereka. Ya, tidak ada satupun orang-orang kafir yang menjajah negeri Islam kecuali tujuannya adalah nasyru kufrihim, untuk menyebarkan kekufuran mereka. Bukan datang ke negara kita untuk rempah. Sebagaimana yang antum pelajari. Ini disebutkan oleh Syekh Mahmud Syakir. Beliau menulis kitab Tarikhul Islam. Beliau menyebutkan perjalanan kaum muslimin, ya, dari zaman para khulafa sampai zaman beliau. Kalau tidak salah ada sekitar 22 jilid. Ya. Salah satunya beliau menjelaskan tentang bagaimana Islam itu masuk ke Asia, dan secara khusus beliau menyebutkan di situ kaifa dakhala al-Islam ila Indonesia. Bagaimana Islam itu masuk ke Indonesia. Beliau menyebutkan. Bahkan beliau menyebutkan Majapahit, ada kerajaan Majapahit, dan seterusnya, sampai bagaimana Belanda menjajah Indonesia dan apa tujuan mereka. Tujuan mereka bukan rempah-rempah, tujuan mereka nasyrul kufri. Dan tujuan mereka ingin membendung berkembangnya Islam di Indonesia. Karena Islam berkembang pesat di Indonesia. Maka antum jangan kaget ketika antum baca peperangan yang terjadi. Yang kebanyakan mereka adalah kaum muslimin. Beliau juga menyebutkan, saya waktu baca agak bingung. Beliau menulis Ma'rakatu Badri. Ini tak pikir ini perang, ternyata perang Badri. Ya, perang antara Imam Bonjol dan teman-temannya dengan kaum adat. Yang kaum adat itu dibantu oleh Belanda. Kata beliau, itu adalah ma'arakah baina tauhid wa baina syirik. Itu perang antara tauhid dengan
Jadi bukan hanya budaya. Bukan hanya karena rebutan, bukan. Itu adalah peperangan antara tauhid dengan syirik. Dan panjang lebar beliau menyebutkan, subhanallah, beliau orang Suria dan lebih kenal dengan negara kita. Beliau sebutkan dari Majapahit sampai Sukut Suharto. Beliau sebutkan Sukut Suharto sampai turunnya Presiden Soeharto. Masya Allah, antum bisa bahasa, saya enggak tahu apa sudah diterjemahkan atau belum. Taib. Jadi yansuruna kufrahum fal jihadu la yasqut, maka jihad itu tidak berhenti, ya, tidak habis hukumnya. Al jihadu madin bihukmillahi subhanahu, jihad itu akan terus ada, ya, lakin bihadhihi syurut, tetapi dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi dan sebagainya pernah kita bahas. Di antaranya adzan dulu, fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
فالجهاد لا يسقط الجهاد ماض بحكم الله سبحانه ولكن بهذه الشروط. Jadi jihad akan terus ada tetapi dengan syarat dan harus terpenuhi syarat-syarat ini. Ayyakuna bil muslimina quwwah 'alal jihad. Di antaranya kaum muslimin harus memiliki kekuatan. Kaum muslimin harus memiliki kekuatan. Karena jika tidak justru akan membahayakan kaum muslimin. Akan membahayakan kaum muslimin. ثانيا أن يكون الجهاد تحت راية ولي الأمر الموحدة ينظمهم ويساعدهم ويكون ردءا لهم يرجعون إليه. Yang kedua, jihad hendaknya dilakukan di bawah panji walil amr, pemimpin yang sah. Mereka yang mengatur, ya, yang membantu dan yang bisa melindungi kaum muslimin. Artinya bahwa jihad itu dilakukan bersama pemimpin. Ibadah yang dilakukan bersama pemimpin, bukan ibadah yang sifatnya afrad, pribadi-pribadi, atau dilakukan oleh sebagian orang yang mengumpulkan, ya, kekuatan kemudian berjihad. Maka tidak boleh. Dia harus di bawah pemimpin kaum muslimin. Kemudian di antara syaratnya an yakunal jihad li'i'la'i kalimatillah. Tujuannya untuk menegakkan kalimatullah. Bukan karena dunia. Ya. Bukan untuk hanya semata-mata qatl, membunuh. Bahkan tujuan utamanya i'la' kalimatillah, menegakkan kalimatullah. Tujuannya untuk berdakwah. Sebagaimana yang dahulu dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan dawabit dan kaidah-kaidah lain yang telah ditetapkan oleh para ulama berdasarkan nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah tentang masalah jihad ini. Jadi ini hal yang sangat penting, ya. Dan kemarin atau sebelumnya telah dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau mengatakan wa aral jihad madiyan ma' kulli imamin barran kana aw fajiran, bahwa beliau berkeyakinan jihad itu akan selalu ada bersama pemimpin. Seruan jihad itu dari pemimpin, bukan seruan orang-orang tertentu, jamaah tertentu. Tapi seruan jihad itu adalah dari pemerintah, dari pemimpin. Barran kana au fajir. Pemimpin yang baik ataupun pemimpin yang buruk. Dan kemarin juga sudah disinggung oleh beliau tentang beberapa syarat-syarat yang berkaitan dengan jihad. Intinya bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau menegaskan tentang akidah beliau dalam masalah jihad, bahwa jihad itu akan selalu ada dan hukumnya akan selalu berlaku, akan terus berlaku
sampai nanti ketika akhir dari umat ini memerangi Ad-Dajjal sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Wallahu alam bissawab. Setelah itu beliau akan menjelaskan tentang hal yang juga sangat penting dan juga selalu diulang-ulang oleh para ulama, yaitu wujub as-sam' wa ta'ah li a'immatil muslimin. Kewajiban mendengar dan taat terhadap pemimpin kaum muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan yang bisa saya jawab insyaAllah. Baik, kalau tidak ada kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.